Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Dhani SBR. Wow, dan pastinya kisah favorit kita semua ya, Warung Kopi Bang Doni. Pasti seru nih kalau udah bicara tentang Warung Kopi Bang Doni. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbahasa basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor. Utusan Aki Dudung di Warung Kopi Bang Doni. Pagi itu, seperti biasa, mentari tak pernah bosan-bosannya kembali untuk memberikan cahayanya, sedangkan embun pagi sedikit demi sedikit mulai meninggalkan jejaknya. Suasana seperti biasanya saat Doni, Gembul, dan Jumeri sedang berkumpul di teras depan. Mereka sedang membicarakan tentang kejadian tadi malam ketika Doni harus menghadapi 3 orang misterius yang ternyata adalah para pembunuh Dirja. Bul, tuh 3 orang semalam pakai ilmu apaan ya? Kok badan gua kagak bisa gerak gitu ya? Untung aja gua bisa ngeles, ungkap Doni. Bukan untung abang bisa ngeles, tapi untung ada saya bang. Saut Gembul jengkel. Iya, untung ada lu. Namanya doang kagak disebut aja pakai ngambek. Dasar lu lapangan bola. Lapangan bola bang, iya badan lu lebar. Ini mau saya kasih tahu, apa mau ngata-ngatain saya aja bang? Sindir Gembul pada Doni. Ya maaf. Yaudah, itu kenapa badan gue semalam kagak bisa bergerak begitu Bul? Padahal gue udah ngeden-ngedennya buat gerakin badan gue. Untung gue kagak kecepirit sama ini Bul. Gue tuh kayak kagak bisa ngomong. Itu kayak dibekep sama genderuwo Bul, ungkap Doni berapi-api. Alah abang, kayak pernah didekap aja sama genderuwo, ledek Gembul. Iya sih, gue emang belum pernah didekap sama genderuwo. Dibekep pacar sendiri aja kagak pernah. Abisan si Nani galak bener kalau soal begituan. Pan gue juga pengen Bul sekali-kali didekep sama dia. Bul, gimana ya rasanya ya dibekep gitu sama cewek, ungkap Doni yang melenceng dari arah pembicaraan awal. Loh, kok abang nanya saya aja belum pernah pacaran bang, saut Gembul sewot. Melihat pembicaraan yang semakin melenceng, Jumeri pun protes sebagai pendengar setia dari Doni dan Gembul. Maaf nih Bang Doni, Mas Gembul, sebenarnya arah pembicaraannya mau kemana sih? Bukannya lagi ngebahas masalah semalam ya? Selak Jumeri ikut dalam pembicaraan. Lah iya ya, ngapa jadi ngomongin bekep-bekepan sih lu Bul? Bukannya nerangin malah ngomongin begituan, ucap Doni. Loh, abang aja yang otaknya udah somplak, kok malah nyalain saya? Makanya bang, kalau pas berantem kepalanya jangan sering kena pukul, jadinya begini nih. Kalau ngobrol jadi kusut. Lak Gembul tak mau disalahkan. Lah, apa jadi kepala gue yang somplak? Lu ngomongnya keleletan, pelan bener kayak lagi download video, saut Doni sewot. Udah, kalau begini nggak kelar-kelar nih Bang Doni, Mas Gembul. Yaudah, sekarang Mas Gembul tolong jelasin apa yang tadi sudah ditanyakan sama Bang Doni pertama, ucap Jumeri yang mencoba mengarahkan kembali arah pembicaraan mereka. Sebelum menjelaskan, Gembul menarik nafasnya dalam-dalam dan mencoba mengingat-ingat kembali kejadian semalam. Dia pakai narik napas. Buruan, sentak Doni tak sabaran. Tuh, abang mulai lagi deh. Masa saya cuma narik napas aja nggak boleh? Protes Gembul. Lagian lu mau nerangin aja pakai segala narik napas, menjadi lama, saut Doni lagi. Ya kalau nggak narik napas, ya saya bisa nyesek dong bang, timpal Gembul tak mau kalah. Bang Doni, Mas Gembul, saya permisi dulu ya, mau ke kamar mandi. Saya mules dengar perdebatan jenengan semua, ucap Jumeri yang akhirnya menyerah lalu meninggalkan mereka berdua. Ya,
Apa si Jumri jadi mules? Kan belum kelar ini, ucap Doni yang melihat Jumri pergi. Sementara itu, Bu Zubaida yang nampak sibuk melayani para pembeli dagangannya merasa terusik oleh suara berisik dari obrolan Doni dan juga Gembul. Tak pelak, ia pun langsung menghampiri keduanya dengan rasa penasaran. Lu berdua lagi pada ngomongin apaan sih? Risik banget, emak jadi kagak konsen ini jualannya, tanya Bu Zubaida. Mendapati pertanyaan dari sang ibu, Doni nampak gelagapan. Karena rupanya Doni kembali tidak memberitahukan Bu Zubaida mengenai peristiwa perkelahiannya dengan ketiga pria misterius malam. Anu mak, lagi ngomongin bola semalam, bola seru dong mau bolanya, saut Doni. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara dari arah dalam rumah Doni. Bohong mak, itu Bang Doni lagi ngomongin kejadian semalam. Katanya Kanani, Bang Doni semalam habis berantem lagi, teriak Bonis yang ternyata menguping pembicaraan kakaknya dengan Gembul sedari tadi. Mendengar itu, tak pelak, Bu Zubaida pun menjadi naik pitam. Ibarat sekam dalam jerami, Bu Zubaida menjadi naik pitam karena Doni kembali selalu saja menyembunyikan perkelahiannya dari sang ibu tanpa membuang waktu. Bu Zubaida pun langsung mengejar Doni dengan sapu ijuk yang berada di genggamannya. Melihat itu, Doni pun langsung ambil langkah 1000 dan masuk ke dalam rumah. Ampun mak, teriak Doni sambil menghindari pukulan ibunya. Emang dasar lu ya, bukan mandiri yang lu kabarin, ini malah orang-orang lain dulu yang tahu. Emang yang brojelin siapa Doni? Teriak Bu Zubaida. Terlihat adegan barbar terjadi antara ibu dan anak di pagi itu. Doni yang berusaha menghindar dari serangan-serangan Bu Zubaida terlihat sangat kewalahan dibuatnya. Sementara Bonis, Gembul dan Jumri nampak biasa-biasa saja melihat adegan yang terjadi di depannya karena mereka sudah biasa melihat Doni dipukuli oleh Bu Zubaida. Ya maafin Doni ngapa? Ntar kalau Doni berantem lagi, Doni ngomong dah mama, ucap Doni menyesal. Mendengar penjelasan Doni bukannya mereda, Bu Zubaida malah semakin menjadi-jadi memukuli Doni dengan sapunya. Ih, ngapa mukul lagi sih mak? Teriak Doni kebingungan. Gua bukannya mau lu kasih tahu, tapi gua pengen lu jangan berkelahi lagi. Saut Bu Zubaida emosi. Di situ Doni pun mencoba untuk membela diri pada ibunya. Doni menjelaskan jika dirinya terpaksa berkelahi karena diserang lebih dulu oleh orang tak dikenal, namun Bu Zubaida tetaplah Bu Zubaida. Dia tak mau tahu siapa yang memulainya terlebih dulu. Don, emak kagak mau tahu siapa yang mulainnya. Yang emak tahu lu berantem, udah titik. Lain kali emak kagak mau denger lu berkelahi lagi. Kagak ada untungnya Doni. Yang ada gue takut lu yang mati atau orang lain yang mati. Dua-duanya kagak ada untungnya. Lu kan bisa ngomong baik-baik Don, lu selesain dah secara baik-baik juga, terang Bu Zubaida. Dalam hati Doni pun menggerutu. Lah, orang mau ditusuk suruh ngomong baik-baik, emangnya bisa pisau diajak ngomong? Lu denger kagak kalau malu lagi ngomong? Teriak Bu Zubaida lagi. Iya mak, iya siap. Ntar kalau ada orang yang mau ngajak berkelahi Doni ajak ngomong dulu dah ya, saut Doni ketakutan. Akhirnya Bu Zubaida pun meninggalkan Doni dan kembali melanjutkan jualannya. Di situ Doni pun langsung memanggil Bonis dan memberikannya peringatan. Bonis, lu ngapa sih? Mulut lu ember banget begitu. Lu seneng ya kalau abang lu babak belur sama mak sendiri, ucap Doni sewot. Bukan begitu abangku yang ganteng. FYI, for your information, gak baik tau bang ngebohongin orang tua. Bonis tuh kagak bisa ngelihat kebohongan-kebohongan di depan mata Bonis. Bonis itu harus speak up, you know, saut Bonis enteng. Bisa aja lu tahu gejrot kalau dibilangin jawab mulu. Gue ini abang lu, timpal Doni jengkel. Bolehnya keki. Makanya sebagai adik Bonis ngajarin abang supaya nggak ngebohong sama orang tua, ucap Bonis sambil berlalu pergi meninggalkan Doni. Sementara di tempat yang berbeda, Aki Dudung nampak murka mendapati jika ketiga anak muridnya gagal untuk menghabisi Doni. Dia tidak menyangka Doni bisa lolos dari serangan ilmu mematikan yang diajarkannya pada ketiga muridnya tersebut. Terlihat Aki Dudung sedang mengajak bicara Kebot yang saat ini sudah semakin membaik keadaannya.
Ya, Kebot kini sudah bisa berjalan, walaupun masih menggunakan alat bantu. Man, Darman, sebenarnya siapa tuh anak muda? Kenapa dia susah sekali untuk dihabisi? Kamu kenal? Tanya Aki Dudung pada muridnya itu. Wah, saya juga nggak tahu Ki. Yang pasti mah ilmunya kagak main-main. Tengkeraman saya aja kagak mempan sama dia, saut Kebot. Iya, tapi ilmu pengikat raga tidak pernah gagal sebelumnya. Siapapun yang kena, mau punya ilmu sehebat apapun, pasti nggak bakal bisa lepas. Ini pasti ada orang di belakangnya yang bantu, ungkap Aki Dudung emosi. Terus selanjutnya gimana ya Ki? Apa Aki yang mau turun langsung buat ngabisin tuh anak? Tanya Kebot penasaran. Belum saatnya Aki turun. Tapi Aki mau tahu siapa yang ada di balik anak muda itu. Kita harus tahu informasi itu. Aki baru ingat siapa yang cocok buat tugas itu, ucap Aki Dudung nampak optimis. Mendengar itu, Kebot nampak penasaran akan rencana selanjutnya dari sang guru karena gurunya itu memiliki banyak murid yang memiliki kelebihannya masing-masing. Di hari berikutnya, di tempat yang berbeda, Doni berencana untuk mengantar Nani dan adiknya Bonis untuk pergi ke kampus dengan menggunakan mobilnya. Di situ, Doni menggunakan kesempatan untuk mencurahkan isi hatinya. Nani, Bonis, maaf nih ya, bisa kagak kalau abang cerita masalah abang jangan diomongin lagi dah ke emak. Abang takut kalau emak ngapa-ngapa, kesian dia udah tua, ungkap Doni. Loh, memangnya abang gak cerita ke emak? Jangan begitu bang, itu kan musibah, emak juga harus tahu bang, timpal Nani. Iya nih si abang, emak itu harus tahu bang, ntar kalau ada apa-apa sama abang gimana? Saut Bonis. Masalahnya emak mau dikasih tahu pakai cara bang bagaimana juga biar kagak marah sama abang. Lagian kan bukan abang yang mula-mulain, pasti ada aja yang nyamperin abang, ungkap Doni merasa serba salah. Ya udah, sekarang abang istighfar aja ya, minta doa sama yang di atas supaya abang dijauhkan dari segala masalah, ucap Nani mencoba menenangkan hati sang kekasih. Mendengar itu, Doni hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia pun mengamini dari ucapan Nani. Tak lama kemudian, mereka sampai di kampus tempat Nani dan Bonis berkuliah seperti biasa. Doni menunggu Nani di kantin belakang sambil menikmati sajian-sajian yang tersedia di sana. Setelah Doni memesan makanannya, tiba-tiba saja terdapat dua sosok wanita di depannya. Ya, rupanya itu adalah Lita dan Akila yang tak lain adalah teman dari Bonis. Aduh Bang Doni, tumben kesini. Abang lagi nganterin Bonis ya? Tanya Lita. Iya, baru aja masuk si Bonis ya, saut Doni. Oh gitu. Ngomong-ngomong, abang masih inget gak sih sama kita-kita? Tanya Akila. Temennya Bonis kan ya? Jawab Doni yang rupanya lupa akan nama dari mereka berdua. Abang pasti lupa nih, nama saya Lita dan ini Akila. Iya, Lita sama Akila ya. Lah, emangnya kagak pada masuk? Kok malah pada ke kantin? Ucap Doni pada keduanya. Kita hari ini gak ada mata kuliah bang, dosennya gak masuk, saut Akila. Lah, emang beda ya mata kuliahnya sama Bonis? Tanya Doni lagi. Beda bang, kita beda mata kuliah sama Bonis hari ini, jawab Lita gugup. Melihat itu, Doni sempat curiga, namun Doni tak mau ambil pusing. Kembali Doni pun langsung menyantap makanannya yang telah tiba. Abang makan dulu ya, ucap Doni. Tapi bukannya menjawab, keduanya langsung duduk di depan Doni sambil memperhatikannya makan. Mendapati hal itu, Doni pun merasa risih. Lah, ngapa pada ngeliatin saya ya? Pada mau makan juga emangnya? Kalau mau, abang mesenin ya, ucap Doni. Enggak usah bang, kita udah kenyang kok. Kalau jus sih boleh, saut Lita menimpali tawaran Doni. Iya, jus aja, gak apa-apa, sambil nemenin Bang Doni makan, celetuk Akila dalam hati. Doni berkata, lah, siapa yang minta ditemenin ya? Aneh banget ini teman-temannya si Bonis, sebelis dua belis sama adik gua. Oje, orang jelas pisan. Akhirnya Doni pun memesankan mereka 2 gelas jus untuk sambil menemaninya makan. Sebenarnya Doni merasa tak nyaman, apalagi duduk mereka yang kini berada di sebelah kanan dan kiri Doni. Dalam hati Doni bergumam lagi,
Lah, ini ngapa duduk ke pindah kemari ya? Buset dah. Saat itu, Lita dan Akila sangat semangat untuk mengajak ngobrol Doni hingga menggodanya tipis-tipis, sedang Doni hanya menanggapinya dengan jawaban seadanya sambil tersenyum kecut. Setelah berjam-jam kemudian, Bonis dan Nani pun selesai pada mata kuliah pertama mereka di hari itu. Bonis dan Nani tampak terkejut kalau mendapati Doni yang sedang diapit oleh dua mahasiswi yang tak lain adalah teman dari Bonis. Woi, Lita, Akila, bener-bener lu pada ya? Bukannya kuliah malah ngetem di sini, teriak Boris pada kedua temannya. Mendengar itu, Lita dan Akila langsung tersentak. Ia tidak menyangka jika Bonis akan berteriak demikian. Emangnya tadi dosennya ada ya, Nis? Tadi kita ke atas kok nggak ada ya? Gila, Lita. Iya, Nis, tadi kita ke atas nggak ada dosennya. Ya makanya kita ke kantin. Ketemu Bang Doni, ditraktir jus lagi. Emang Denis, abang lu selain ganteng, baik lagi. Timpal Akila tanpa menyadari telah memuji Doni di depan Nani. Namun setelah menyadarinya, Akila pun langsung meminta maaf kepada Nani. Ada kan Nani, maaf ya kak. Tenang aja kak, Bang Doninya aman, kita temenin, jadi gak ada yang berani godain Bang Doni deh. Ucap Akila mencoba berkilah. Menanggapi itu, Nani hanya tersenyum sambil berkata, ya ampun, makasih ya udah jagain Bang Doni. Kok tahu sih kalau Bang Doni suka digondol kucing? Sindir Nani sambil duduk di sebelah Doni yang sedari tadi diam tak berkata apa-apa. Abang dikata ikan asin kali, pakai segala digondol kucing, saut Doni pada sang kekasih. Loh, emangnya abang bukan ikan asin? Kan ikan asin mah gak bisa ngomong, diam aja sambil dijemur di atas genteng. Sindir Nani yang kini ditujukan pada Doni. Mendapati itu, Doni baru menyadari jika Nani sang kekasih marah padanya. Namun karena ada Bonis dan kedua temannya, dia pun mengurungkan permintaan maaf pada Nani. Setelah itu, Lita dan Akila pun berpamitan karena berkilah ingin mengikuti mata kuliah selanjutnya. Sepeninggalan keduanya, Bonis pun menegur Doni. Bang, abang gimana sih? Masa teman-teman Bonis bolos kuliah didiemin aja sih? Idih, lah abang mana tahu. Tadi itu abang nanya, lah kata dia beda mata kuliahnya sama lo. Bahaya banget temen lo ucap Doni resah. Abang kayaknya bawa pengaruh buruk deh buat teman-temannya Bonis. Buset, lah ngapa jadi gue yang disalahin? Emang ya lu ya, kagak lu kagak emak nyalain gua mulu. Ya terus gua harus bagaimana? Hardik Doni sewot. Ya harusnya abang itu gak keenakan duduk diampit dua cewek. Apa jangan-jangan abang nyaman ya tadi? Celetuk Nani yang langsung membuat mimik wajah Doni berubah melunak. Iya Nan, maaf, sumpah dah, tadi bukan kemauan abang. Itu tuh teman-temannya Bonis yang ujuk-ujuk duduk di samping abang. Ya abang kagak enak ngusirnya, kila Doni sambil gelagapan. Di situ Doni merasa terpojok akibat kepolosannya. Dia pun pasrah mendapat amarah dari kekasih dan juga adiknya. Untuk merayu keduanya, Doni pun mengajak mereka ke sebuah tempat makan yang terkenal di sebuah mall yang ada di Bekasi. Setelah itu, mereka pun langsung menuju warung kopi milik Doni. Dalam perjalanan, Bonis pun membahas tentang perilaku kakaknya yang mendadak berubah menjadi baik. Wah tumben nih, abang ngajak-ngajak ke mall. Biasanya paling banter ngajak ke pasar Bantar Gebang, ucap Bonis meledek Doni. Ya elah Nis, ya kali-kali aja gua ngajak lu ke mall biar lu tahu, biar lu kagak kuper, saut Doni balik mengejek. Ini mah paling gara-gara Kanani udah nangkep bahasa abang tadi sama teman-temannya Bonis. Sindir Bonis lagi. Buset dah lu Nis ya, lu bisa kagak sih mulut tuh dipasangin rem biar kagak ngeblong terus ngomongnya. Udah diajak ke mall masih aja lu nyerocos, timpal Doni sewot. Melihat itu, Nani pun hanya tersenyum. Sebenarnya dia tak tega melihat sang kekasih menjadi target bulian dari Bonis dan dirinya. Namun Nani berpikir lagi jika sesekali Doni perlu mendapatinya. Sesampainya di warung kopi milik Doni, mereka pun langsung masuk ke dalam, sedangkan Doni seketika meminta kopi hitam pada Lili dan duduk di luar. Nan, abang ngerokok dulu ya di luar, ucap Doni.
Ya bang, Nani juga mau cek pembukuan dulu, saut Nani. Saat di luar, Doni merasa lelah karena mentalnya baru saja diuji oleh kedua wanita, yaitu sang kekasih dan juga adiknya. Untungnya Doni tak merasa frustasi apalagi emosi, dia masih bersikap tenang. Itu terbukti saat Doni di luar. Doni masih menyempatkan diri untuk merapikan motor-motor yang diparkir di warung kopinya itu. Hal yang selalu dilakukan saat Doni berada di warungnya. Tanya itu, dia pun tak sungkan untuk memarkirkan mobil yang saat ingin keluar dari warung kopinya. Dan yang pasti, Doni akan menolak bila ada yang memberikannya uang parkir. Karena Doni berpikir, jika dia harus memberikan servis yang optimal bagi pengunjung yang datang ke warung kopi Bang Doni. Setelah beberapa saat, ketika Doni sedang menikmati kopi dan rokoknya, tiba-tiba saja ia didatangi oleh sesosok pria kurus berkacamata dengan rambut belah tengahnya menutupi wajahnya yang datar. Terlihat pemuda ini masih sangat muda. "Assalamualaikum bang," salam pria tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Doni. "Bang, saya numpang duduk di sini, boleh nggak bang?" "Ya udah, silakan, ayo duduk." "Bang, maaf, abang yang parkirin di sini ya?" tanya pria tadi. Mendengar itu Doni pun sempat terkejut walau disangka sebagai tukang parkir. Namun Doni tidak marah, malah ia justru bertanya pada pria di depannya mengenai maksud kedatangannya. "Emangnya ada apaan ya?" tanya Doni. "Ini bang, saya mau ngelamar di sini, mau ngelamar jadi kasir. Ada lowongan gak ya bang?" Ngomong-ngomong nama lu siapa ya?" tanya Doni. "Oh iya, nama saya Sindu bang, Sindu Wardana," ucap pria yang ternyata bernama Sindu. Saat itu memang warung kopi Bang Doni sedang mencari pegawai baru karena jumlah tamu yang semakin bertambah. Di situ Doni kepikiran untuk menerimanya dan menyuruh Sindu untuk langsung menghadap Nani. "Coba dah, lu Sindu ya, masuk ke dalam. Nah, ntar lu ngomong sama yang jaga, mau ngadep ke Mbak Nani gitu ya," ucap Doni. "Gitu ya bang, makasih ya," timpel Sindu dengan wajahnya yang masih datar. Ya, selain mengurusi masalah pembukuan, sang kekasih juga terkadang diminta Doni untuk menghandle mengenai penerimaan karyawan baru. Selain itu, Nani juga sudah mengusulkan pada Doni untuk menambah karyawan pada warungnya. Setelah menghadap Nani, Sindu pun diterima bekerja di warung kopi Bang Doni. Karena rupanya Sindu paham mengenai pembukuan. Selain itu, Sindu mahir dalam mengoperasikan komputer sehingga akan mudah dalam membuat laporan keuangan. "Oh iya, Mas Sindu tahu ada lowongan di sini dari siapa ya?" tanya Nani. "Ya sebenarnya saya nggak tahu mbak, tapi tadi iseng nanya sama tukang parkir di depan, katanya suruh masuk aja, suruh ngadep mbak," jawab Sindu. "Tukang parkir," ucap Nani kebingungan. "Ya mbak, itu abang yang duduk di depan itu," jelas Sindu lagi. Seketika Nani pun keluar dari ruangan VIP dan langsung menengok ke arah depan. Tak pelak, Nani pun langsung terpingkal-pingkal dibuatnya mengetahui jika calon pegawai baru itu menyangka Doni adalah sebagai tukang parkir. Namun bukannya meluruskan, Nani malah membiarkan Sindu untuk menganggapnya tetap demikian karena memang Nani ingin mengerjai kekasihnya itu. Keesokan harinya, setelah diperkenalkan, Sindu pun sudah mulai aktif bekerja sebagai kasir. Jam kerjanya Nani tempatkan dari jam 12 siang hingga jam 7 malam karena di jam itu trafik pengunjung cukup padat. Terlihat Sindu adalah sosok yang pendiam, wajahnya pun datar tanpa ekspresi, namun dia sangat konsentrasi dalam pekerjaannya. Saat sore hari, keadaan warung ramai seperti biasanya. Malahan terdapat pengunjung tetap yang seringkali mengunjungi warung kopi Bang Doni. Salah satunya merupakan seorang wanita yang bernama Muji Tri Utami. Ya, dia adalah seorang penulis yang menggunakan fasilitas warung kopi Bang Doni untuk melakukan aktivitasnya. Kehadiran Muji yang hampir setiap hari datang ternyata disadari oleh Rizal. Rupanya Rizal sedikit menaruh hati padanya. Wajar saja karena Muji sendiri merupakan wanita yang cukup menarik. Selain wajahnya yang manis, pakaiannya pun stylish, apalagi dengan bodinya yang sintal, membuat pria manapun akan tergoda dibuatnya. Kemudian saat Muji sedang memesan minuman dan makanan ringan, Rizal pun melihat celah untuk berkenalan dengannya. Tak lama Rizal pun mengantarkan pesanan dari Muji. "Selamat siang mbak,
Sering kesini ya? Ucap Rizal sopan. Oh iya mas, habis tempatnya enak sih, sahut Muji. Jangan panggil mas dong, panggil Rizal aja. Oh iya, mbaknya namanya siapa ya? Nama saya Muji. Oh iya Muji, kalau butuh apa-apa panggil saya aja ya, ujar Rizal. Oh iya Rizal, makasih ya, sambut Muji sambil tersenyum. Perkenalan itu sangat membekas bagi Rizal karena dia melihat Muji sangat ramah padanya. Kini Rizal mulai bertekad untuk mendekati Muji ke depannya. Hal itu pun disampaikan Rizal pada Gembul dan juga Sindu. Mas Gembul, Sindu, lihat dah, cewek yang lagi di tempat VIP, yang lagi mainin laptop. Cakep ya? Kayaknya gue demen deh, ungkap Rizal. Yang mana Jal? Wah, memangnya kamu udah kenalan Jal? Saut Gembul. Udah dong mas, saya udah tahu namanya. Nah, dia itu sering ke tempat kita loh. Nanti saya mau ajak ngobrol, kali aja bisa jadi gebetan. Menurut lu gimana Du? Tanya Rizal pada Sindu. Mantep bang, jawab Sindu singkat tanpa melihat sosok wanita yang ditunjukkan oleh Rizal. Lah, gimana sih lu? Bilang mantep tapi belum lihat orangnya, protes Rizal. Gue udah lihat orangnya bang tadi, sahut Sindu sambil terus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Saat jam 8 malam, Sindu pun bersiap untuk pulang. Saat sampai di luar, Sindu melihat Doni yang sedang duduk di kursi sambil menikmati kopi dan rokoknya. Bang, baru datang bang. Salam Sindu. Iya. Lu siapa namanya tadi? Lupa gua. Oh iya, Sindu ya Sindu, saut Doni. Iya bang Sindu. Wah padahal tadi siang yang parkir mobil penuh bang. Abang baru datangnya malah sekarang, ucap Sindu yang sebenarnya masih menyangka jika Doni adalah tukang parkir. Oh gitu ya. Iya kalau siang mah, kalau malam udah sepi ya, saut Doni polos. Oh ya gimana? Sindu, lu udah mulai kerja ya sekarang? Tanya Doni. Iya bang, kemarin kata Mbak Nani saya udah boleh kerja, jawab Sindu. Lah, lu naik apaan kemari? Kebetulan bawa motor bang. Oh iya, kalau saya bawa motor, parkirnya bayar nggak bang? Parkir bayar? Kagak lah, gratis, jawab Doni yang masih tidak sadar jika saat itu Sindu masih mengiranya sebagai petugas parkir. Keesokan harinya, di warung kopi Bang Doni, kembali Rizal melihat sosok Muji yang telah berada di warungnya dengan sigap. Rizal langsung mendatanginya dan mengajaknya mengobrol. Di situ, ternyata Muji merespon ajakan mengobrol dari Rizal. Dari gelagatnya, Muji seperti memberi feedback yang positif dari usaha Rizal mendekatinya. Memang jika boleh jujur, penampilan Rizal boleh dikatakan cukup lumayan dengan kepala pelontosnya dan wajah yang tergolong bersih. Rizal cukup memikat bagi para kaum hawa. Taplak, terjadilah obrolan yang intens antar keduanya. Namun hal itu cukup mengusik Gembul karena rupanya Rizal melupakan kewajibannya sebagai seorang waitress di warung kopi milik Bang Doni. Akhirnya Gembul pun memanggilnya. Rizal, sini Jal. Mendengar itu, Rizal pun langsung menghampiri Gembul. Iya Mas Gembul, ada apa ya? Tanya Rizal dengan entengnya. Ada apa? Lah, saya dari tadi yang ngelayanin tamu, kamu malah enak-enakan ngobrol sama cewek. Kamu itu mau kerja apa mau pacaran? Ungkap Gembul jengkel. Ya ampun mas, maaf saya lupa mas, maaf, timpal Rizal yang langsung menyadari kesalahannya. Rizal pun kembali membantu Gembul dalam melayani para tamu. Namun di situ sesekali Rizal dan Muji saling melemparkan senyuman. Rupanya Muji juga mulai menyukai balik Rizal. Saat Muji akan pulang, Rizal langsung mengantarkannya ke pintu keluar dan mereka janjian untuk mengobrol kembali lewat panggilan telepon. Di lain waktu, Boim, mantan anak buah dari almarhum Bang Dirja, sengaja mendatangi Doni di warungnya. Saat itu Boim merupakan ketua dari kelompoknya. Bang Doni, bagaimana kabar bang? Ucap Boim membuka pembicaraan. Alhamdulillah, baik Bang Boim, jawab Doni. Saya kagak ngapa-ngapa Pan, kalau mau main kemari bang. Ya kagak ngapa-ngapa Bang Boim. Tapi tumben nih, emang sebenarnya ada keperluan apa ya bang? Tanya Doni yang penasaran. Bang, ya saya mah sebenarnya mau curhat aja ini. Semenjak kagak ada Bang Dirja, kelompok kita kayak kagak ada tajinya bang. Saya mah belum bisa sebenarnya buat gantiin Bang Dirja. Kelompok kita masih butuh sosok nih kayak Bang Dirja bang, ungkap Boim. Oh begitu, emangnya udah ada calonnya lagi? Timpal Doni. Ya sebenarnya mah udah ada bang, orang yang cocok.
bakal jadi ketua di kelompok kita. Siapa ya Bang Boim? Tanya Doni lagi. Bang Doni, abang cocok dah bakal jadi ketua kita. Silat abang kan selepal sama Bang Dirja. Malah kalau saya pikir mah ya, kemampuan silat abang mah lebih tinggi daripada Bang Dirja, ujar Boim yang rupanya meminta Doni untuk menjadi ketua di kelompoknya. Mendengar perkataan itu, Doni pun terkejut. Dia tidak menyangka jika Boim memintanya untuk menjadi ketua dari kelompoknya itu. Namun di situ Doni langsung menolaknya secara halus. Maaf nih Bang Boim, bukan saya nolak, tapi saya kagak bisa. Soalnya kan ayah udah ribet ini ngurusin warung, ujar Doni kepada Boim. Mendapati itu, Boim pun mengerti atas penolakan Doni dan dia pun tak berniat untuk memaksanya. Karena bagaimanapun, dunia yang digeluti Boim beserta kelompoknya merupakan hal yang dihindari dari kebanyakan orang. Ya Bang, gak apa-apa Bang. Ya namanya saya penasaran ya, kali aja Abang bersedia. Oh iya Bang, itu gimana ceritanya Bang ya? Kok Abang bisa nemuin orang yang ngebunuh Bang Dirja? Kalau itu masih juga bingung Bang. Tahu-tahu aja mereka bertiga udah nongol di depan warung saya. Tahu siapa yang nunjukin? Terus tuh orang bertiga katanya mah disuruh sama gurunya si Kebot, Aki Dudung. Ternyata mereka itu yang ngebunuh Bang Dirja. Soalnya pas polisi ngelakuin pendalaman saksi, itu saksi banyak yang ngeliat kalau mereka bertiga ada di lokasi pas Bang Dirja kena tusuk, ujar Doni menjelaskan. Berarti bener ya, kematian Bang Dirja nih gara-gara kelompoknya Kebot yang mau balas dendam, timpal Boim. Tapi di kelompok abang bagaimana? Apa kena teror juga dari kelompok Kebot? Tanya Doni. Agak ada sih Bang, jawab Boim. Mendapati itu, Doni pun berkeyakinan jika Aki Dudung hanya mengincar dirinya seorang. Oleh karenanya, Doni harus selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya. Abang hati-hati kalau begitu. Apa perlu nih anak bos saya taruh di mari, ya bakal ngamanin wilayah, ucap Boim menawarkan bantuan pada Doni. Kagak usah Bang Boim, kagak ngapa-ngapa, saya bisa sendiri, tolak Doni halus. Oh iya Bang kalau gitu, tapi ingat kalau abang emang butuh bantuan saya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ngomong ya Bang, ucap Boim. Kemudian hari-hari pun berlalu tanpa ada satupun teror dari pihak Aki Dudung, sehingga Doni dapat dengan tenang menjalani kehidupannya. Tapi sialnya, Sindu masih mengira jika Doni adalah petugas parkir di tempatnya bekerja, karena pada dasarnya Sindu merupakan sosok yang tidak mengurusi urusan orang lain. Apalagi Sindu merupakan seorang introvert, dia jarang berinteraksi dengan sekitaran. Hingga pada suatu saat ketika Doni baru saja tiba di warungnya dan meminta kepada Gembul untuk dibuatkan kopi, Gembul menyuruh Sindu karena Gembul saat itu masih sibuk mengurusi pesanan yang datang. Sindu pun segera memberikan kopi yang dipesan Doni karena sudah disuruh oleh Gembul. Setelah selesai, Sindu pun sempat menanyakan perihal Doni kepada Gembul. Mas Gembul, maaf nih, saya mau tanya, itu Bang Doni jam kerjanya kayak gimana ya? Kok datangnya nggak tentu deh, kadang masuk, kadang nggak masuk. Terus kalau sekalinya datang langsung minta kopi, kayak bos aja. Terus mobil tamu kadang diparkirin, kadang enggak. Kok enak banget ya kerjanya, protes Sindu. Hah? Apa kamu bilang Bang Doni tukang parkir? Saut Gembul terkejut. Loh, maksud Mas Gembul apa ya? Bukannya memang Bang Doni itu yang suka parkirin mobil di depan? Saya nggak salah kan? Sambil menepuk jidatnya, Gembul pun memberitahukan pada Sindu siapa sosok Doni sebenarnya. Setelah mengetahui kebenarannya, alangkah terkejutnya Sindu. Dia tidak menyangka jika Doni yang selama ini dianggapnya sebagai tukang parkir merupakan pemilik dari warung kopi tempatnya bekerja. Emang sih Bang Doni itu kayaknya kayak tukang parkir, suka parkirin mobil tamu. Tapi dia itu bukan tukang parkir, dia itu yang punya tempat ini. Dia itu orang yang gaji kamu, Sindu, ujar Gembul menjelaskan. Ya ampun Mas, maaf Mas, saya nggak tahu. Tolong jangan bilang ke Bang Doni ya, saya takut dia marah Mas Gembul, ungkap Sindu ketakutan. Pada akhirnya Sindu pun kembali bekerja dengan perasaan cemas karena selama ini ia telah mengira sang bos merupakan seorang tukang parkir. Saat pulang pun Sindu sedikit salah tingkah ketika ia berpapasan dengan Doni. Perilaku Sindu berbeda dari sebelumnya. Dia nampak bersalaman lalu mencium tangan Doni. Tak pelak Doni pun merasa aneh atas perubahan Sindu malam itu.
Di lain hal, kedekatan Rizal dengan Muji terlihat semakin erat. Itu terbukti jika kini mereka berdua sering berkomunikasi dan bertemu di luar ketika Muji sedang menyambangi warung kopi Bang Doni tempat Rizal bekerja. Ia selalu menyempatkan diri untuk mengobrol dengan Rizal hingga akhirnya Muji mengetahui seluk-beluk mengenai warung kopi milik Doni dan semua peristiwa yang terjadi belakangan ini terjadi, yaitu mengenai Doni yang diserang oleh ketiga orang misterius. Rizal juga mengungkapkan jika Gembul merupakan orang yang membantu Doni dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Rupanya Rizal sedang kasmaran hingga semua yang ia ketahuinya dibagikan kepada Muji, seorang wanita yang sedang ditaksirnya itu. Karena kabar yang sudah menyebar, Doni pun menanyakan kepada Rizal, "Jal, emang bener lu lagi deket sama cewek yang suka datang ke warung kita?" tanya Doni. "Iya bang, alhamdulillah bang," jawab Rizal. "Mantul dong, namanya siapa? Terus udah lo tembak belum?" tanya Doni lagi yang tampaknya mendukung keputusan pegawainya tersebut. "Namanya Muji bang, tapi ya gitu, kita belum jadian, ya cuma teman dekat aja bang, baru PDKT, soalnya hampir tiap malam kita teleponan," terang Rizal. Mendengar itu, Doni pun ikut senang dan semoga dengan wanita yang bernama Muji itu Rizal bisa menghilangkan kegalauannya selama ini. "Tapi ingat, kalau dia lagi kemari jangan sampai ganggu kerjaan lu." "Ya kagak ngapa-ngapa sih kalau cuma ngobrol bentaran mak," ucap Doni memberikan ujangan. "Siap bang," jawab Rizal tegas. Hingga pada suatu malam, saat itu kebetulan Sindu sedang lembur karena akan melakukan stok opnam pada warung kopi Bang Doni. Karena sekarang pembukuan warung Doni sudah mendata sehingga perlu dilakukan stok awal dan akhir ketika pergantian bulan. Terdapat juga Doni yang hadir di warungnya karena penasaran akan sistem baru yang diterapkan di warungnya. Namun sayangnya sang kekasih Nani tak ikut hadir. Saat itu Sindulah yang mengambil alih dan mengarahkan dalam metode baru tersebut. Secara kebetulan Muji yang sekarang menjadi teman dekat Rizal itu masih belum pulang. Tak, secara kebetulan sekali dia berada di warung hingga larut malam. Mendapati itu Rizal pun mencoba untuk menanyakan, "Muji, betul belum pulang? Udah malam loh." Mendengar itu Muji hanya tersenyum, malahan ia tetap berkonsentrasi pada laptopnya. Tayal, Doni pun merasa bingung pada perilaku Muji malam itu. Dan tiba-tiba saja seketika pandangan Muji berubah tajam, raut wajahnya pun berubah. Ya, tak ada lagi kelembutan pada diri Muji. Dengan seketika tangannya langsung mengarah pada leher Rizal dan langsung mencengkramnya. Dengan mudahnya Muji mengempaskan tubuh Rizal ke belakang. Entahlah apa yang menyebabkan sosok Muji berubah menjadi beringas, padahal sebelumnya Muji nampak lembut. Apa rahasia di balik perubahannya tersebut? Tak hanya sampai di situ, Muji langsung keluar dari ruangan VIP tempat di mana ia berada sebelumnya. Terlihat Rizal yang masih tergeletak sambil memegangi lehernya yang kesakitan di ruangan VIP. Di situ mata Muji berkeliaran ke sekitar. Rupanya ia mengincar sosok Gembul yang berlari dari dapur karena mendengar kegaduhan. "Mbak, ada apa ya? Suara apa itu tadi mbak?" tanya Gembul penasaran. Rupanya terpentalnya Rizal tadi menimbulkan suara yang cukup mengagetkan Gembul di dapur. Untungnya sedang tak ada lagi pengunjung yang berada di warung kopi Bang Doni saat itu, karena waktu memang sudah cukup larut malam kala itu. Saat itu pertanyaan Gembul tak mendapatkan respon dari Muji. Malahan Muji hanya menatap tajam ke arah Gembul. Tak pelak, Gembul pun dibuat bingung oleh wanita yang saat ini berada di depannya. Dengan secepat kilat Muji berniat menyerang Gembul. Ia ingin mencekik lehernya. Untungnya Rizal langsung memegangi Muji yang nampak beringas itu. Tapi apalah daya, Rizal kembali terpental hingga membuat meja dan kursi menjadi berantakan. Mendengar kegaduhan dari dalam warungnya, Doni yang kala itu berada di luar langsung masuk dan mencari tahu. Dia pun terkejut ketika melihat kondisi warungnya di dalam yang sudah porak-poranda. Terlihat Sindu beserta Gembul nampak berlarian ingin keluar dari dalam. Lah,
Ngapa ini ya? Siapa yang ngamuk itu? Tanya Doni kebingungan. Itu ceweknya Rizal kesurupan bang, saut Sindu ketakutan. Bukan, dia nggak kesurupan, dia itu pakai ilmu hitam. Kita keluar aja bang, bahaya kalau di dalam. Ajak Gembul. Akhirnya mereka bertiga pun keluar dari dalam warung. Namun yang tak disangka-sangka, Muji pun ikut keluar sambil menenteng Rizal yang nampak sudah babak belur. Dengan suara yang mengerikan, Muji pun berkata, Doni, jangan lari kamu. Kalau nggak mau anak ini mati konyol. Di situ, Muji dengan suara berat nampak mengincar Doni dan mengancam akan membunuh Rizal. Bul, itu ngapa tuh cewek tahu nama gue ya? Terus ngapa suaranya berubah jadi serem gitu? Tanya Doni. Itu bukan dia bang, itu makhluk halus yang sengaja masuk ke badan dia bang. Tapi kalau saya lihat mah, dia nggak kesurupan bang. Beda soalnya, ungkap Gembul. Lah, beda apanya Bul? Tanya Doni lagi. Ya pokoknya beda lah bang. Udah abang hadapin dia aja, saut Gembul sewot. Lah dia kan cewek Bul, masa iya gue mukul cewek? Lagian gue udah kagak boleh berantem sama mama gue, ntar gue udah main lagi. Timpal Doni. Ya udah abang jangan banyak cengcong. Sekarang gimana caranya biar Rizal lepas dari cengkeraman cewek itu? Lagian itu bukan cewek bang, itu setan. Saya lagi coba cari cara nih bang buat musnahinnya, ucap Gembul. Akhirnya Doni pun menghampiri Muji yang kini tampilannya sudah cukup berubah ya. Matanya nampak merah menyala, dengan mulut yang penuh kerutan ditambah kuku di tangannya yang nampak panjang dan hitam. Ketika Doni mendekatinya, seketika Rizal pun langsung dilempar ke arah Doni. Tak pelak, Doni pun langsung tertimpa tubuh Rizal yang sudah lemas. Pucuk, teriak Doni saat tertimpa tubuh Rizal. Baru saja Doni ingin bangkit, setelah menyingkirkan tubuh Rizal, Muji sudah berada di depannya. Di situ Muji langsung mengibaskan tangannya ke arah wajah Doni. Beruntung, Doni langsung menghindar hingga terselamatkan dari kuku-kuku tajam milik Muji. Jika saja sampai terkena serangan itu, sudah dipastikan wajah Doni akan terkoyak karena selain tajam, kuku-kuku Muji juga kuat selayaknya besi baja yang runcing. Kembali, Muji melancarkan serangannya ke arah Doni dengan secepat kilat. Kibasan-kibasan tangannya meluncur ke segala arah untuk mencari sasaran. Namun, Doni dengan lincahnya dapat menghindar dari serangan-serangan tersebut. Doni tak balik menyerang karena pada hakikatnya Doni menyadari jika musuhnya kali ini adalah seorang wanita, sehingga membuat Doni serba salah. Mbak, sabar dulu ngapa mbak? Mbak, sabar. Mbak ini siapa? Ngapain nyerang saya? Tanya Doni sambil menghindari serangan-serangan dari Muji. Kalau bisa ngomongin baik-baik dulu mbak, saya kagak enak kalau kudu ngelawan mbak, ucap Doni lagi mengajak lawannya berbicara. Sialnya, Doni pun akhirnya terkena tendangan dari Muji yang membuatnya terpental jatuh ke belakang. Doni kesakitan sambil memegangi perutnya yang terkena tendangan. Rupanya walaupun Muji adalah seorang wanita, karena dirinya sudah kerasukan, tendangannya pun cukup kuat sehingga membuat Doni kesakitan. Tanpa membuang waktu, Muji langsung menyerang Doni kembali dengan menghunuskan kuku-kukunya yang tajam ke arah tubuh Doni. Untungnya Doni dapat menghindar dan menangkap tangan Muji serta langsung menguncinya dengan mendekap layar Muji dari arah belakang. Tapi dengan secepat kilat, Muji mengarahkan kukunya yang tajam ke arah wajah Doni yang berada di belakangnya. Melihat itu, Doni langsung mengurungkan kunciannya dan langsung menendang tubuh Muji agar tak terkena serangan balik dari Muji. Doni bingung dalam menghadapi musuhnya kali ini karena sejujurnya dia tak ingin menyakiti seorang wanita. Kenapa? Kenapa kamu gak nyerang? Apa karena aku seorang wanita? Gak salah kalau Aki Dudung mengutusku buat menghabisi kamu Doni. Ucap Muji dengan suara yang berat. Oh, jadi ini si Mbak utusan Aki Dudung. Di mana dia Mbak? Tolong kasih tahu dah alamatnya, saut Doni yang terkejut karena kedapatan mengetahui jika sosok perempuan yang berada di depannya ini merupakan anak buah dari Aki Dudung. Buat apa? Buat apa kamu mau tahu di mana Aki Dudung berada? Sekarang adalah hari terakhir dari hidupmu. Jadi lebih baik kamu persiapkan diri untuk mati, teriak Muji yang langsung melancarkan serangannya kembali. Melihat itu, Doni pun bersiap untuk menghindari serangan dari Muji tanpa berniat untuk menyerangnya. Namun tanpa disangka-sangka, tiba-tiba saja tubuh Doni ada yang mendorong dari arah belakang. Rupanya itu adalah Gembul yang tanpa diduga muncul dari belakang Doni. Ya,
Gembul nampak menyiramkan segelas air ke arah wajah Muji yang saat itu ingin menyerang Doni sambil melompat. Akhirnya Gembul berhasil menyiramkan air yang sudah dibacakan doa-doa olehnya ke arah Muji. Seketika Muji pun nampak kesakitan, entahlah tubuhnya tiba-tiba saja mengejang seperti terkena air keras di situ. Lambat laun tubuh Muji kembali berubah seperti sedia kala, wajahnya sudah kembali normal. Kuku-kukunya yang panjang dan tajam pun kini sudah tak nampak lagi. Muji pun pingsan dan tergeletak di atas aspal hitam di depan warung kopi Bang Doni. Melihat itu, sambil terbaring, Gembul merasa lega karena usahanya berhasil. Namun tiba-tiba saja terdengar suara rangan. "Bul, gembrot, bangun, ini lu nindiin gua," teriak Doni. Ya, rupanya tubuh Gembul tanpa sengaja menimpa Doni yang tadi telah didorongnya. "Oh, maaf bang, maaf," sahut Gembul menyesal. Remak dah badan gua," erang Doni sambil berusaha bangkit. "Tenang bang, semuanya sudah selesai. Tuh, musuh abang udah pingsan, ilmunya udah saya musnahin." "Bodoh amat, lu kalau mau nyerang ngomong-ngomong. Ini pinggang gua rasanya mau patah kayak ketiban gajah," ucap Doni sewot sambil memegangi pinggangnya. "Ya maaf bang," timpal Gembul. "Lu ngapain sih? Lama amat begitu aja. Biasanya kalau urusan memedi kayak gini lu cepat. Gua kan bingung tadi ngadepinnya. Soalnya dia perempuan, gua takut kualat," ungkap Doni. "Ya maaf bang, soalnya itu ilmu bawaan bang, bukannya kesurupan. Jadi harus disiram sama air yang sudah dibacain doa. Kalau dari jauh nggak bisa. Maaf ya bang," ujar Gembul. Setelah itu tubuh Muji pun dipindahkan ke dalam warung dengan diangkat beramai-ramai, termasuk Rizal yang wajahnya nampak babak belur karena beberapa kali ia dibanting oleh Muji wanita kenalannya. Diketahui jika ternyata Muji adalah salah satu utusan dari Aki Dudung. Mereka semua pun terkejut mendapati jika wanita secantik Muji adalah salah satu murid Aki Dudung. "Ya ampun, saya benar-benar kagak nyangka gebetan saya ternyata anak buahnya Aki Dudung," ucap Rizal sedih. "Gimana sih lu bisa kenalan sama yang begini aja?" tanya Doni. "Jadi itu kan pengunjung tetap di sini bang. Saya nggak curiga, orang dia kayak cewek biasa," sahut Rizal. "Terus kamu ngomong apa aja ke dia Jal?" tanya Gembul. "Ya semuanya mas, masalah warung ini, Bang Doni sama kemampuan Mas Gembul juga," ungkap Rizal menyesal sambil garuk-garuk kepala. "Pantesan aja tadi dia mau ngincar saya duluan. Rizal, cangkemmu itu bisa bikin saya celaka Jal," ucap Gembul jengkel. Udah, yang udah kejadian gak usah dibahas lagi. Sekarang bagaimana caranya kita kudu tahu tempatnya si Aki Dudung. Gue takut kalau dia nanti ngirim muridnya lagi, bisa nyelakain orang-orang di sekeliling kita. Gue takut. Makanya bagaimana caranya kita kudu cepet tahu di mana ditinggal, ujar Doni. "Loh, emang dari polisi gak ada informasi tentang Aki Dudung? Kan kemarin 3 muridnya udah ketangkap," tanya Gembul. "Kagak ada Bul, orang-orang begitu mau udah pasang badan, kagak bakalan buka mulut. Kita kudu usaha sendiri, bakal ngedatengin dia. Makanya ya, bagaimana ya caranya kita tahu rumahnya tuh Aki-Aki?" Keluh Doni yang merasa putus asa. Namun di tengah pembicaraan itu tiba-tiba terdengar celetukan Sindu dari arah belakang. "Mau tahu alamatnya? Ini alamatnya," ucap Sindu yang langsung mengejutkan semuanya. Ya, rupanya selagi Doni, Rizal dan Gembul berargumen, Sindu nampak mengoprek handphone dan laptop milik Muji di situ. Sindu pun mendapat alamat dari Aki Dudung. "Lah, lu tahu dari mana ya?" tanya Doni penasaran. "Ini bang, kelihatan dari perangkat ini kalau si cewek ini udah kemana aja dan dari mana. Di sini kelihatan dia itu lama di daerah Banten," jelas Sindu menerangkan dari mana ia berhasil mendapatkan alamat Aki Dudung. Di situ terlihat jika Sindu selain ahli dalam administrasi, dia juga ahli dalam bidang jaringan IT. Waduh, hacker juga lu, Du. Kagak nyangka gua. Ya udah, sekarang hubungin pihak berwajib deh, biar nih cewek diamanin, ucap Doni. Wajah Rizal seketika berubah sedih. Dia pun meratapi kisah cintanya yang kusut. Rizal tak menyangka jika wanita yang dikiranya menyukainya itu rupanya selama ini hanya berpura-pura dan ingin mencelakai Bang Doni. "Ya Allah, apa saya begini amat ya? Baru aja dapet cewek, malah pengen matiin bos saya. Apes," keluh Rizal sedih. "Udah Jal, sabar,
Masih banyak cewek di luaran. Lu tenang aja kalau jadi jomblo lagi. Oh, lihat depan lu, no. Si Gumbul aja jadi jomblo, aku tenang-tenang aja dia. Ledek lo nih. Sombong banget. Kalau tahu begitu saya diemin aja tadi, dicekek sama setan. Saut Gembul sewot. Akhirnya teror kali ini yang berasal dari Aki Dudung dapat Doni dan Gembul atasin. Namun Doni berniat untuk mendatangi Aki Dudung agar teror-teror lainnya tidak terjadi. Doni khawatir jika hal ini dibiarkan dapat membuat orang-orang di sekitarnya celaka. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah warung kopi Bang Doni selalu seru ya. Aduh, Mas Dani SBR. Keren banget kisahnya, asli ya. Dapat semuanya. Horornya dapat, komedinya dapat, actionnya juga dapat. Dan lagi-lagi di sini bagaimana Ki Dudung ya. Ki Dudung masih belum bisa terima nih. Murid terbaiknya si Kebot ini dikalahkan. Sehingga dia masih penasaran. Kemarin 3 pendekarnya dikirim KO. Dikirim lagi nih. Cewek lagi yang dikirim, jadi kan serba salah Bang Doni ini, mau hantam cewek, nggak dihantam dia pengen ngebunuh. Waduh, luar biasa. Tapi di sini yang lebih tertarik malah saya sama Bonis nih. Bener-bener ember banget Bonis ya. Dikit-dikit ngadu sama Mak Jubet, dikit-dikit ngadu. Aduh, ngeselin banget. Jadi Bang Doni udah berusaha, tapi emang harusnya Bang Doni ngomong sih ya, karena ini kan udah menyangkut juga tentang Dirja. Karena ketiga pria misterius kemarin yang menyerang Bang Doni ini kan orang-orang yang ternyata terbukti membunuh Dirja. Ya di situ harusnya ngomong aja harusnya Bang Doni. Jadi Maju beda nih, nggak dengar dari orang lain. Kalau dia udah dengar dari orang lain kan urusannya sapu nih yang melayang, ya kan? Jadi luar biasa sekali. Tadinya saya pikir Muji bakalan jadi saingan lagi nih sama Nani sama Ivo. Ternyata Muji adalah wanita misterius itu. Dan luar biasa terima kasih kepada Mas Dani SBR ya atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dari Warung Kopi Bang Doni. Dan Ujang Kamran ya, Ujang Kamran jangan lama-lama ya Mas Dani SBR. Teman-teman udah nungguin nih. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like yang tombol jempolnya, di-share dong, boleh juga ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang udah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi itu bisa diri sendiri, bisa orang lain, bisa lingkungan sekitar, bisa ya pokoknya macam-macam ya. Silakan teman-teman bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.